Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum dasar pemrograman pertemuan kelima. Kali ini kita akan membahas subprogram, prosedur, dan function. Tujuan dari pertemuan kali ini adalah 1. Kalian dapat memahami konsep-konsep subprogram. Kedua, kalian dapat memahami konsep prosedur dan fungsi. Kita akan membahas subprogram terlebih dahulu. Nah, subprogram itu apa? Subprogram merupakan bagian kecil pada program yang akan berisikan proses-proses pada suatu program. Subprogram biasanya dikenal sebagai metode atau prosedur dan fungsi. Dalam Java, akan dituliskan di dalam suatu kelas, tetapi diletakkan di luar main kelas. Nah, jadi ada perbedaan dengan kelas biasa dan main kelas ya. Nah, di sini pada gambar 1 akan menggambarkan posisi subprogram dalam kelas. Nah, jadi kelas itu yang biru ya, yang di sini. Yang bagian paling luar. Nah, yang kuning adalah metode. Metode itu adalah prosedur dan fungsi. Nah, di sini kelasnya itu atau main kelasnya itu yang public static void main-nya itu tidak sama dengan metode ya. Jadi terpisah gitu. Jadi posisinya metode itu berada di dalam kelas namun di luar dari main kelas. Oke. Cara format penulisan dalam Java, prosedur dan fungsi memiliki format penulisan yang sama. Nah, jadi format penulisannya tuh prosedur dan fungsi itu sama ya. Jadi public static, tipe datanya apa, terus nama prosedurnya apa, atau nama fungsinya apa, kemudian parameter. Nah, di dalam scope metode ini, di sini adalah proses yang dibutuhkan. Nah, di sini return nilai ini atau fungsi return ini dikhususkan untuk fungsi karena fungsi itu metode yang mengembalikan sebuah nilai. Untuk prosedur kita tidak menggunakan return ya. Tetapi pembeda dalam prosedur dan fungsi adalah fungsi akan mengembalikan suatu nilai sedangkan prosedur tidak. Ini yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi fungsi itu akan mengembalikan suatu nilai sedangkan prosedur itu tidak mengembalikan suatu nilai. Karakteristik itulah yang membedakan penulisan header antara prosedur dan fungsi. Nah, tabel 1 akan menampilkan perbedaan prosedur dan fungsi ya. Nih, di sini jenis subprogramnya, ini prosedur, tipe datanya adalah void. Nah, sedangkan fungsi, tipe datanya umum, jadi bisa tipe data string, integer, float, dan kawan-kawannya ya. Nah, di sini mengembalikan nilai atau tidak. Untuk prosedur, itu tidak mengembalikan atau tidak membutuhkan return. Sedangkan fungsi itu menggunakan return, mengembalikan suatu nilai yang memiliki tipe data sesuai dengan tipe data yang dituliskan pada header. Nah, jadi jika tipe data yang dituliskan pada headernya itu adalah string, maka nilai yang dikembalikan oleh metode atau fungsi ini adalah berjenis string ya. Yang perlu diperhatikan adalah penulisan nama prosedur dan fungsi berdasarkan Java Convention Code yang dapat dilihat pada tabel 2. Nah, pada tabel 2 ini kita akan melihat aturan penulisan. Nah, elemen metode. Metode itu tadi ya adalah prosedur dan fungsi. Aturannya adalah menggunakan kata kerja. Kata pertama menggunakan huruf kecil semua, kata selanjutnya diawali huruf besar. Nah, contohnya tuh lihat nilai, tulis nama. Oke, tadi kita sudah membahas subprogram ya. Jadi subprogram itu adalah metode dan metode itu adalah prosedur dan fungsi. Selanjutnya kita akan membahas prosedur. Prosedur diawali dengan kata cadangan prosedur di dalam bagian deklarasi prosedur. Prosedur dipanggil dan digunakan di dalam blok program yang lainnya dengan menyebutkan nama prosedurnya. Jadi cara menggunakan prosedur adalah dengan cara menyebutkan atau menuliskan nama prosedurnya. Lalu kenapa kita menggunakan prosedur? Ada beberapa alasan. Yang pertama, prosedur banyak digunakan pada program yang terstruktur karena merupakan penerapan konsep program modular, yaitu memecah-mecah program yang rumit menjadi program-program bagian yang lebih sederhana dalam bentuk prosedur-prosedur. Nah, jadi alasan pertama kenapa kita menggunakan prosedur adalah karena prosedur merupakan penerapan konsep program modular. Yang kedua, untuk hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang, cukup dituliskan sekali saja dalam prosedur dan dapat dipanggil atau dipergunakan sewaktu-waktu bila diperlukan. Nah, jadi
saat kita membuat sebuah subprogram dalam prosedur, kita membuat sekali, itu bisa digunakan berkali-kali atau bisa dipanggil berkali-kali. Oke. Sebagaimana halnya sebuah program, suatu prosedur juga memiliki header dan block. Perbedaan bentuknya dengan program hanyalah pada bagian headernya saja. Bentuk umum header suatu prosedur adalah seperti ini. Jadi penulisan atau headernya itu seperti ini ya. Jadi public static void. Nah, berbeda dengan fungsi, kita dalam prosedur menggunakan void, sedangkan untuk fungsi itu kita menggunakan tipe data yang seperti biasa. Contoh itu seperti string, integer, double, dan kawan-kawannya. Lalu di sini ada nama prosedurnya, dan kemudian ada parameternya. Parameter di sini sebenarnya opsional. Kalian mau menggunakan parameter juga silakan kalau diperlukan ya. Kalau tidak diperlukan, maka di sini hanya dikosongkan. Nah, terus di sini proses yang ditangani oleh prosedurnya. Oke. Nah, untuk pemanggilannya kita cukup menuliskan nama prosedur yang dibuat. Pada latihan 1, kalian akan mencoba membuat sebuah prosedur dan mencoba untuk menggunakan prosedurnya. Oke, jadi pada latihan 1, buatlah kelas prak e1 underscore nrp kalian dan ketikkan source code di bawah ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penempatan metode, prosedur ataupun fungsi itu diletakkan di dalam kelas, namun tidak di dalam kelas main. Nah, ini kelas main ya, karena di sini ada tulisan mainnya. Nah, jadi penempatan prosedurnya itu adalah di luar kelas main, namun di dalam kelasnya ya. Jadi di sini public kelas prak e1 underscore nrp, ini kelas utamanya. Nah, penempatannya itu ada di dalam kelas tersebut, namun tidak di dalam void main ya. Di sini adalah public static void, ini header dari prosedur karena di sini menggunakan void. Terus nama prosedurnya sapa dunia, dan di sini tidak menggunakan parameter. Nah, jika tidak menggunakan parameter maka dituliskan seperti ini. Namun jika ada parameternya maka parameter tersebut dituliskan di dalam blok di sini. Dan selanjutnya proses yang ingin ditangani dituliskan di dalam scope prosedur. Nah, pemanggilan prosedur itu bisa dilakukan di dalam prosedur yang lain atau fungsi yang lain, ataupun bisa dilakukan atau dipanggil di dalam kelas main. Contohnya kita yang memanggil prosedur sapa dunia, kita hanya tinggal menuliskan nama prosedurnya. Jadi di sini contohnya sapa dunia. Oke, kalian coba jalankan dan perhatikan hasilnya ya. Pada latihan 2, kalian akan mencoba membuat satu lagi sebuah prosedur, yaitu tulis nama ya. Nanti kalian coba saja, karena sama halnya seperti latihan 1, penulisan headernya seperti ini, terus nanti nama dari prosedurnya itu digunakan untuk memanggil prosedur itu sendiri. Oke. Jika kita lihat terdapat dua macam variabel, yaitu variabel lokal dan variabel global, di mana pembedanya dapat dilihat pada tabel 3. Sebelum ke tabel 3, kita lihat dulu ke atas ya pada latihan 2. Di sini static scanner SC ini adalah variabel global. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Nanti kita lihat di tabel 3 ya. Dan di sini adalah string nama. Itu adalah variabel lokal milik method. Nah, kita lihat ke tabel 3. Di sini tabel 3 tipe variabel. Nah, variabel global adalah variabel yang diletakkan atau dituliskan pada bagian utama kelas di luar metode dan main program. Nah, jadi terus siapa yang dapat menggunakannya nih? Nah, siapapun akan mengenali variabel ini karena terletak di bagian utama. Nah, bedanya dengan lokal, lokal itu adalah variabel yang dituliskan atau ditempatkan di dalam metode atau main program. Nah, terus siapa yang bisa menggunakannya? Hanya dapat digunakan di dalam metode atau main program tempat variabel itu dibuat. Nah, coba kita lihat ke latihan kedua lagi. Yang static scanner SC ini adalah variabel global. Nah, variabel global ini tadi ya adalah variabel yang bisa digunakan oleh siapapun. Nah, contohnya di sini itu dipakai di prosedur tulis nama ya. Itu dipanggil sc.next.
Nah, sedangkan yang variabel nama ini adalah variabel lokal. Variabel lokal itu hanya bisa digunakan oleh metode ataupun kelas main tempat variabel ini dibuat ya. Jadi hanya bisa digunakan di dalam tulis nama saja. Jadi tidak bisa digunakan di sapa dunia ataupun di kelas main. Selanjutnya kita akan membahas parameter dalam prosedur. Dalam penggunaan atau pemanggilan prosedur, kadangkala akan membutuhkan komunikasi, di mana pemanggil dapat mengirimkan nilai ke dalam prosedur. Variabel yang digunakan untuk mengirimkan nilai ini disebut parameter. Pada latihan 3, kalian akan mencoba membuat sebuah prosedur yang memiliki sebuah parameter. Jadi kalian bikin kelas prak E3 underscore nrp kalian, dan ketikkan source code di bawah ini. Oke, coba kita lihat ke sini. Prosedur tulis nama memiliki sebuah parameter string A. Jadi penulisan parameternya itu adalah sebagai kayak gini ya. Jadi mendefinisikan sebuah variabel untuk dijadikan sebuah parameter. Nah, instruksi yang akan dijalankan pada prosedur tulis nama adalah system out print line. Nama saya adalah, nah di sini A-nya ini adalah A dari parameternya. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ada di program kelas main itu ada system out print line masukkan nama. Lalu di sini ada string nama sc.next. Nah, jadi di sini meminta inputan dari keyboard. Nah, terus di sini memanggil prosedur tulis nama dengan parameternya itu diisikan nama. Nah, jadi string A ini akan berisikan nilai dari nama ini. Jadi nanti kalau dijalankan, maka sistem out print line ini akan mengeluarkan nama saya adalah A. Nah, A-nya itu memiliki nilai dari nama, dan namanya itu mengandung atau menyimpan inputan dari keyboard. Oke. Nah, di sini dapat dilihat bahwa saat memanggil tulis nama, main sebagai pemanggil mengirimkan nilai melalui nama yang dituliskan dalam statement. Nah, jadi yang telah dijelaskan sebelumnya, tulis nama, terus nama. Nah, nama adalah aktual parameter. Dan prosedur akan menerima melalui variabel A yang dituliskan pada header. Nah, di sini string A. Nah, A adalah formal parameter. Jadi pemanggil yaitu tulis nama, di sini tulis nama terus parameternya nama akan mengirimkan nilainya dan akan diterima oleh string A. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam suatu prosedur dimungkinkan juga memiliki lebih dari satu parameter, tetapi sangat penting bagi kita untuk hafal letak penulisan parameternya. Nah, contohnya itu di latihan 4. Di sini ada nilai mahasiswa itu memiliki 3 parameter, yaitu string A, terus integer B, dan double C. Nah, di sini dalam pemanggilannya itu kita harus benar-benar hafal ya, agar tidak salah mengirimkan nilai ke parameternya. Jadi jika namanya itu ditukar dengan nilai, itu biasanya akan error karena posisinya urutannya itu harus string A dulu, terus integer B, terus double C, sedangkan nilai itu bernilai integer. Jadi saat ditangkap oleh string A, maka akan mengeluarkan pesan error. Kira-kira seperti itu. Kalian coba aja membuat latihan 4 dengan nama kelasnya itu prak E4 ya. Dan coba untuk menukar nama dan nilai ataupun nama dengan IPK. Jadi kalian coba lihat kalau tertukar itu akan terjadi apa gitu. Ini penjelasannya. Dari latihan 4 dapat dilihat bahwa suatu prosedur dapat memiliki lebih dari satu parameter dengan tipe data yang dapat berbeda-beda juga. Yang penting adalah kita mengetahui posisi parameternya di mana sehingga tidak salah kirim nilai. Oke. Selanjutnya kita akan membahas fungsi. Blok fungsi hampir sama dengan blok prosedur. Hanya fungsi harus dideklarasikan dengan tipenya atau jenis hasilnya. Tipe deklarasi ini menunjukkan tipe hasil dari fungsi.
Beda dengan prosedur, function merupakan modul program yang menghasilkan suatu kuantitas. Hal ini dapat dilihat dari bentuk headernya yang menyebutkan jenis data dari kuantitas yang akan dihasilkan. Nah, secara umum bentuk headernya suatu fungsi adalah seperti berikut. Nah, berbeda dengan prosedur yang menggunakan void, di sini fungsi menggunakan tipe data. Lalu selanjutnya itu sama dengan prosedur, yaitu nama fungsinya, lalu parameternya apa. Nah, di sini proses yang dijalankan, terus di sini ada return. Nah, ini khusus untuk fungsi karena fungsi adalah metode yang mengembalikan suatu nilai. Nah, nilai yang dikembalikan memiliki tipe data yang sama dengan header. Nah, jika headernya di sini adalah integer, maka nilai yang dikembalikan pada fungsi return ini adalah integer juga. Oke, dalam pemanggilannya mirip dengan pemanggilan prosedur. Hanya saja karena fungsi mengembalikan suatu nilai, maka pemanggilannya harus di dalam pengisian suatu variabel. Pada latihan 5, kalian akan mencoba membuat sebuah fungsi. Nah, jadi kalian buat sebuah kelas dengan nama per-e5_nrp kalian dan ketikkan source code di bawah ini. Nah, kita coba lihat di sini. Ada pembuatan sebuah fungsi dengan tipe data double yang memiliki nama luas lingkaran. Dan di sini instruksi yang ingin dijalankan oleh fungsi luas lingkaran. Dan kita lihat di sini ada return luas. Nah, jadi fungsi ini atau fungsi luas lingkaran ini mengembalikan nilai luas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, nilai yang dikembalikan oleh fungsi adalah nilai yang bertipe sama dengan apa yang dituliskan di dalam headernya. Nah, contohnya itu adalah double luas. Nah, jadi luas ini memiliki tipe data yang sama dengan headernya. Nah, jadi kita bisa mengembalikan nilai yang dimiliki oleh luas. Nah, untuk pemanggilan fungsi itu sebenarnya sama halnya seperti dengan pemanggilan luas lingkaran. Jadi kita bisa tuliskan nama fungsinya, namun karena posisinya fungsi itu mengembalikan suatu nilai, maka kita harus menampung nilai tersebut di dalam suatu variabel. Nah, contohnya sebagai berikut. Ini double hasil itu diisi dengan luas lingkaran. Nah, luas lingkaran ini mengembalikan nilai luas, jadi variabel hasil ini akan menampung nilai luas yang berada di dalam fungsi luas lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas parameter dalam fungsi. Parameter pada fungsi memiliki kesamaan dengan parameter pada prosedur. Berfungsi sebagai variabel yang mengirimkan nilai dari pemanggil fungsi ke dalam fungsi. Nah, pada latihan 6 kalian akan mencoba membuat sebuah fungsi yang memiliki sebuah parameter. Jadi kalian buat sebuah kelas dengan nama prac_e6 dan ketikkan source code di bawah ini. Nah, kita lihat di sini contohnya itu ada kita membuat beberapa fungsi ya, ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang mana setiap fungsinya ini memiliki dua parameter, yaitu parameter integer A dan integer B. Nah, parameternya ini digunakan untuk menghitung nilai yang akan ditempatkan di dalam integer hasil ya. Nah, contohnya itu seperti di sini, hasil itu sama dengan A ditambah B, ini untuk penjumlahan. Nah, A dan B-nya itu diambil dari parameternya. Pemanggilan fungsi yang memiliki parameter sebenarnya sama halnya seperti pemanggilan prosedur yang memiliki parameter. Nah, contohnya di sini itu adalah fungsi penjumlahan. Terus parameternya, karena fungsi penjumlahan itu memiliki dua parameter, maka di sini harus ada dua parameter juga. Nah, di sini angka 1 yang bernilai 5 dan angka 2 yang bernilai 2. Jadi, angka 1 akan dikirimkan ke integer A dan angka 2 akan dikirimkan ke integer B. Yang mana nanti akan dioperasikan ya. Untuk penjumlahan itu ditambahkan, untuk pengurangan itu dikurangi, dan seterusnya. Jadi pada dasarnya, parameter dalam fungsi dan prosedur memiliki tujuan yang sama,
yaitu menampung sebuah nilai yang akan dikirimkan ke dalam prosedur ataupun ke fungsi tersebut. Nah, kalian coba deh latihan 6-nya dicoba dan dijalankan. Terus perhatikan hasilnya. Oke, untuk materi pertemuan kelima cukup sampai di sini saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian membuat sebuah post di dalam e-learningnya, di dalam forum e-learning. Nanti asisten akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Saya Hadi Starma undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.